Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baidlawi dan rekan saya Nur Fikri Hadiatullah pada video kali ini akan mempresentasikan materi terkait teknologi GSM, CDMA, Bluetooth, dan infrared. Oke, pembahasan yang pertama yaitu terkait GSM dan CDMA. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mendengar gitu ya istilah-istilah GSM, CDMA, tapi belum terlalu memahami apa maksud dari istilah tersebut ya. Maka dari itu kita bahas langsung saja. Yang pertama itu GSM. GSM itu singkatan dari Global System for Communication. Nah, GSM ini bekerja dengan cara mengirimkan paket data berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu atau istilah kerennya itu time slot ya, time slot ya, seperti itu. Nah, GSM ini itu menggunakan teknologi TDMA ya, time division multiple access ya. Nah, GSM ini secara singkatnya sejarahnya itu pada tahun 1982 ya, Committee of European Post and Telecommunication CEPT mereka itu telah mendeklarasikan tentang GSM ya, tentang GSM sebagai standar Eropa untuk komunikasi seluler digital. Nah, kemudian pada tahun 1987, 18 negara ini mulai sepakat nih tentang penggunaan GSM sebagai jaringan seluler ya. Kemudian pada tahun 91 sudah muncul kesepakatan oleh ETSI ya, European Telecommunication Standard Institute. Nah, jadi pada tahun 91 sudah resmi gitu. GSM digunakan sebagai salah satu sistem telekomunikasi bergerak digital. Nah, itu sejarah singkat GSM. Kemudian kita beranjak ke CDMA. Apa CDMA? Ya, CDMA itu singkatan dari Code Division Multiple Access. Nah, CDMA ini sudah mulai digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, ya, dimana pada saat itu digunakan oleh para tentara untuk menyembunyikan atau untuk menyulitkan tentara lawan terkait sinyal yang jelas dan lengkap gitu. Ya, intinya untuk keamanan data-data para negara seperti itu. Nah, CDMA ini merupakan salah satu teknik multiple access yang banyak diaplikasikan untuk seluler ya. Nah, pada penggunaannya CDMA ini menggunakan kode untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Nah, seperti itu. Nah, untuk memahami cara kerja dari CDMA dan GSM, kita gambarkan ya. Kalau untuk GSM itu seperti misalnya armada taksi ya, yang diibaratkan sebagai operator yang memiliki banyak armada, misalnya ada 100 armada taksi. Nah, ketika seorang penumpang menggunakan taksi atau menyewa satu taksi gitu kan, nah maka penumpang lain itu tidak bisa menggunakannya ya. Uh, Dia bisa menggunakannya ketika si penumpang pertama tadi sudah membayar ya, atau sudah selesai dengan taksi tersebut. Nah, jadi harus saling bergantian gitu kan, gak bisa langsung misalnya saya menggunakan taksi yang ini, kamu juga ingin menggunakan taksi yang ini, itu tidak bisa.
harus menunggu saya selesai dengan taksi ini dulu, seperti itu. Berbeda halnya dengan CDMA. Kalau CDMA itu ibaratnya seperti sebuah pesawat terbang, di mana setiap penumpang itu memiliki kode akses masing-masing. Ya, artinya dia punya tujuan, eh, punya tujuan, kemudian punya nomor penumpang dan sebagainya. Nah, hal ini bisa memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan yang lainnya itu tanpa terganggu, seperti itu. Kita harus tahu juga nih kekurangan dan kelebihan dari GSM dan CDMA. Nah, kalau untuk GSM itu kelebihannya penyebaran jaringan yang luas, ya, bahkan sampai pelosok-pelosok negeri pun bisa terakses gitu. Misalnya saya yang di kampung itu menggunakan GSM itu masuk gitu kan, nggak terbatas hanya di perkotaan saja. Kemudian bebas dari roaming. Ya, roaming itu situasi di mana sebuah perangkat telekomunikasi dapat beroperasi pada satu daerah saja. Ya, artinya kalau GSM itu tadi luas penyebaran jaringannya, nggak hanya pada satu daerah tertentu saja yang lancarnya gitu. Lalu yang ketiga, harga relatif murah bagi konsumen. Nah, kenapa relatif murah? Karena faktanya kebanyakan penduduk kita itu menggunakan GSM. Artinya itu akan lebih murah bagi kita ketimbang eh, kita beda operator, ya. Artinya misalnya saya GSM, kemudian yang banyaknya menghubungi yang CDMA itu kan lebih mahal, seperti itu. Karena kita banyak yang menggunakan GSM, maka relatif murah gitu. Lalu kompatibilitas dengan beragam perangkat, ya. Jadi GSM ini banyak, ya, HP yang beredar di Indonesia itu banyak menggunakannya GSM gitu. Lalu kekurangan dari GSM ini apa? Kekurangannya yaitu yang pertama, keamanan data yang kurang, ya. Nah, dari segi keamanan memang cenderung lebih mudah untuk dibobol, ya, atau disadap. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena kan GSM itu tidak menggunakan kode tertentu, ya. Misalnya hal ini kan terbukti gitu. Banyak sekali penipuan-penipuan lewat SMS palsu atau panggilan palsu. Nah, itu karena ya kita emang tidak menggunakan kode yang seperti CDMA yang lebih aman gitu. Ada kode-kode khususnya. Lalu yang kedua, sering terjadi gangguan dalam komunikasi. Nah, penggunaan slot waktu yang bergantian menyebabkan terjadinya pembagian antar pengguna lain sehingga akses seringkali terjadi lambat. Mungkin dalam panggilan misalnya itu ketika kita menelpon seseorang itu terjadi jawaban seperti ini dari mbak-mbak operatornya. Maaf, panggilan nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Nah, itu karena dia sedang menelpon dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk saja. Ya, seperti tadi taksi tadi. Jadi kita harus nunggu dia selesai baru kita bisa melakukan panggilan lagi. Lalu sekarang kelebihan dari CDMA. Yang pertama, penggunaan kode yang unik sehingga data lebih aman. Ya, ini kebalikan dari GSM. Lalu yang kedua, harga lebih murah dari produk GSM. Ya, harga yang ditawarkan oleh developer CDMA cenderung lebih murah daripada GSM. Hal ini dikarenakan area cakupannya yang tidak terlalu luas sehingga pengoperasiannya tidak terlalu menghabiskan banyak biaya. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Nah, di samping itu CDMA juga punya kekurangan, ya. Kekurangan yang pertama itu kadang terjadi roaming, ya, artinya hanya terdapat pada area tertentu saja. Bahkan di daerah saya itu untuk
yang kartu CDMA itu tidak memungkinkan, sangat-sangat tidak memungkinkan. Lalu yang kedua, coverage area yang tidak terlalu luas. Pada CDMA, area cakupannya itu lebih terbatas jika kita bandingkan dengan GSM. Sehingga pengguna dengan mobilitas tinggi yang suka pindah-pindah kota, negara, itu akan kesulitan. Seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan terkait GSM dan CDMA. Selanjutnya itu pembahasan terkait Bluetooth dan infrared yang akan dibahas oleh saudara Nur Fikri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, menyambung materi selanjutnya yaitu mengenai Bluetooth dan juga inframerah. Apa sih inframerah dan apa sih Bluetooth dan apa kelebihan dan kekurangannya dari spesifiknya masing-masing. Yang pertama, inframerah. Inframerah adalah jaringan komunikasi, media transfer data antara dua perangkat, dua komputer, dua PC dengan jarak yang dekat. Nah, jadi transfer data melalui inframerah itu tidak akan berhasil ketika dua alat komunikasi transfernya itu rentan jarak atau berjauhan. Itu tidak akan berhasil mentransfer datanya. Jadi harus dekat antara dua komputer, dua laptop, dua alat komunikasi transfer datanya itu. Dan inframerah ini tidak kecepatan mentransfer datanya itu tidak tinggi. Artinya lamban, tapi ya membutuhkan kesabaran untuk menunggu lah. Biarpun pengiriman datanya itu tidak bisa rentan jarak, artinya harus dekat, tapi bisa ditunggu jika transfer datanya itu ingin berhasil. Apa sih kelebihan dan kekurangan daripada inframerah ini? Yang pertama, kelebihannya yaitu inframerah ini tidak harus membutuhkan sinyal, koneksi atau jaringan wifi atau kuota dan yang lainnya lah. Artinya mudah dijangkau, bisa diakses dimanapun, kapanpun, sedang apapun, karena tidak membutuhkan sinyal, jaringan-jaringan internet yang lainnya. Yang kedua, kelebihannya itu inframerah ini tidak harus mengeluarkan biaya pembelian aplikasi ataupun yang lainnya. Lalu, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan daripada inframerah ini adalah sudah disebutkan di dalam pengertian inframerah bahwa transfer data itu tidak akan berhasil ketika dua alat komunikasi transfer ini berjauhan, artinya rentan jarak, jadi harus dekat. Nah, ini juga termasuk kekurangan daripada inframerah, yang mana sinyal ataupun cahaya lampu inframerahnya itu harus saling berhadapan. Itu yang pertama. Dan makanya inframerah itu termasuk alat komunikasi transfer data yang lumayan menyulitkan, karena ya keduanya itu, satu harus dekat alatnya, yang kedua lampu inframerahnya itu harus saling berhadapan, harus saling menyorot satu sama lain. Nah, yang kedua, inframerah ini bahaya bagi mata. Oleh karena itu, jika terlalu terangkan kepada mata, sangat tidak baik gitu, karena bisa mengganggu penglihatan, mengganggu saraf-saraf di mata. Ini mungkin begitu. Selanjutnya yaitu Bluetooth.
Apa makna Bluetooth? Bluetooth bahwa perangkat transfer data tanpa kabel atau wireless. Nah, Bluetooth ini sebagai media tukar menukar data, dan juga ini beroperasi atau berfungsi sebagai frekuensi. Bluetooth ini berfungsi di dalam 2,4 mg, apa ya namanya, ya itulah intinya, tidak lebih kecepatannya daripada 1 Mbps. Artinya Bluetooth ini membutuhkan jaringan, membutuhkan koneksi, sehingga bisa dibilang nantinya lamban atau nantinya lebih cepat, ya tergantung koneksi. Nah, kelebihan daripada Bluetooth ini adalah praktis. Yang praktisnya ini kenapa? Karena tidak membutuhkan kabel. Artinya bisa diakses sedang apapun, kapanpun, dimanapun. Dan juga biarpun membutuhkan jangkauan minimal 10 meter antara dua perangkat itu, minimal 10 meter, sinyalnya tidak akan terganggu. Artinya koneksinya tetap akan berjalan gitu. Yang penting Bluetooth daripada salah satu perangkat itu tidak terputus gitu. Nah, ini mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mungkin hazam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.